Itu kalau Syekhona Khalil diundang takziah, ada orang meninggal itu, kalau beliau nalkin hanya gini, pokoknya kamu kalau ditanya malaikat, tanya macam-macam, bilang nunggu saya. Nah ternyata di kitab ini beliau ngajarkan cara jawab. Itu saya agak kecewa, saya ingin seperti itu saja. Jadi makanya ini lajnah harus mensarai gitu. Karena keinginan publik itu suka yang itu aja ya. Kalau ditanya malaikat, nunggu apa? Syekhona Khalil, nunggu ketua katanya. Nah khawatir saya Syekhona Khalil juga nunggu ketuanya lagi. Terus nunggu ketuanya lagi sampai akhirnya mungkar nakir ngadepi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira sudah tidak berani tanya lagi. Karena tidak mungkin kan Nabi ditanya, waman nabiuka, Nabi kamu siapa? Wah itu kan sembrono sekali itu. Jadi dan apa ya, meskipun itu cerita mulai kecil ya perlu dicatat, saya ketika satu sanawi ngaji di abahnya Gus Zofur pernah diajak bapak saya satu sanawi ya kira-kira tahun 86 87 ziarah Syekhona Khalil sama Batu Ampar. Ketika itu diminta bapak saya khataman. Karena sanad bapak saya itu hafal Quran, di antara sanadnya itu lewat Badullah Salam terus lewat Kiai Said Sampang di antara sanad beliau. Tentu beliau punya sanad banyak termasuk lewat Mbak Arwani, Mbak Munawir dan seterusnya. Kalau soal kesamaan sanad kita dengan Syekhona Khalil jelas ya, karena misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang ngaji sama Mbah Mahfud Termas, ngaji sama Said Abi Bakar Sato, Saibu Liana, ngaji sama Said Zaini Tahlan. Di sini ditulis bahwa min masyayikhi Syekhona Khalil adalah Sayyid Zaini Tahlan. Terus sampai Utsman Ad-Dimyati seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah semoga sanad yang benar adalah kalau ditanya malaikat cukup jawab nunggu apa? Ketua itu. Sehingga saya minta sama Lajnah Turos supaya nyarai pertanyaan itu boleh dijawab atau boleh diserahkan ke pimpinan gitu. Karena ini supaya cerita yang beredar yang sudah menyenangkan ini tidak direvisi itu. Kan kasihan masyarakat itu. Karena diantara imam yang baik adalah wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Ngimami masyarakat yang nuruti selera orang banyak itu. Jadi di polling saja kira-kira seleranya masyarakat suka jawab sendiri apa pasrah pimpinan? Kira-kira itu. Pasrah ya sudah, nanti ditambahin wa fi ba'di riwayah hakadha. Yes. Karena ini saya baca, karena saya dikasih lama sekali oleh Gus Mail ini. Saya sampai tahu ya karena ya beliau mondok di Anwar, terus beberapa kali juga ngaji bareng-bareng sama saya, ngaji Mahaldi. Kemudian yang saya kenang dari komentarnya Lajnah, meskipun saya ya setengah setuju setengah enggak ini Lajnah harus mendengar, ini bukan kritik, saya mengingatkan saja. Di antara materi di sini disebutkan Syekhona Khalil meskipun cerita istiqdad lil maut, tapi beliau masih sempat mengeropi kalimat-kalimat dalam kitabnya. Terus kata Lajnah, ini untuk mengingatkan bahwa syarat wali itu harus alim katanya. Jadi itu yang saya agak ngeritik Lajnah, karena itu cerminan komentarnya Lajnah sebetulnya. Kalau Syekhona Khalil sendiri akan membiarkan Allah yaf'alu ma yasha. Jadi Allah boleh ngangkat wali yang tidak alim, itu saya yakin. Tapi di sini Lajnah, karena begini ya, ini bukan kritik ya, masukan supaya nggak tersinggung. Karena begini ya, kalau dalam ilmu wali itu beda dengan ulama ya. Kalau pikirannya Imam Syafi'i, ulama itu mesti wali, tapi kalau wali tidak mesti ulama. Jadi artinya wali itu boleh lah dari orang yang nggak terlalu alim gitu. Tapi di takriran ini, di Muqaddimah, seakan-akan wali itu harus alim. Kalau menurut saya ya orang alim itu mesti wali, tapi wali tidak harus alim. Karena kritik saya itu bukan apa-apa, karena kasihan sampean semua nggak mungkin jadi wali gitu. Kalau syaratnya ketat-ketat itu. Jadi ini mewakili suara publik.